dalam pembelajaran kita dengan anak-anak. Seperti itu. Disadari atau tidak, sebenarnya kita sudah mulai. Bahasanya aja yang computational thinking itu kayak awang-awang gitu ya. Inggrisnya itu bikin apa ya? Tapi nanti kita akan alami. Dan kita akan sadari sudah bisa belum sih kita menuju ke arah ini. Atau jangan-jangan selama ini kita sudah melakukannya, tapi tidak tahu. Tapi tidak menyadarinya. Betul. Lanjut Pak. Nah ini targetnya. Ibarat Bapak dari rumah mau ke sini, targetnya kan ya sampai di sini ya. Bapak Ibu kalau ada tujuan, pasti cara yang dilakukan itu mengarah pada tujuan tersebut. Bagaimana caranya kita berhasil sampai pada tujuan itu? Nah inilah yang diharapkan dari pembelajaran kita di unit kedua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendeskripsikan sejarah. Sejarahnya sederhana sih sebenarnya ya. Nanti akan ada bahan bacaan juga terkait dengan sejarah. Kemudian paham. Nah, kalau paham berarti bisa menjelaskan kembali. Yang namanya ketuk tular kan nanti ke para fasda, kemudian dari fasda ke guru-guru di daerah, itu harus paham dan bisa menjelaskan kembali. Lalu definisi CT itu apa? Dan terakhir nanti apa sih komponen-komponen keterampilan berpikir komputasi tersebut. Lanjut Pak. Nah ini kegiatan pembelajaran kita 2 jam 120 menit. Jadi mudah-mudahan 2 jam ini tidak terasa gitu ya. Langsung tiba-tiba azan zuhur. Ini Bapak Ibu bisa baca nanti sampai refleksi terakhir. Targetnya tadi ya bisa mendeskripsikan, memahami dan menjelaskan computational thinking itu apa. Lanjut Pak. Nah ini ada video, suaranya terdengar nggak ya? Oh sebentar, ternyata belum di. Colok kemana kamu? Belum terhubung, kita hubungkan dulu. Inilah yang terjadi di sekitar kita. Nanti dari video ini saya akan minta Bapak Ibu menyampaikan apa sih yang Bapak Ibu pikirkan setelah Bapak Ibu menonton video tersebut. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to invade in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars
universities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, rate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Sudah paham? Bahasa Madura itu tadi ya? Itu bahasa planet mana gitu ya Pak ya? Tapi di masa sekarang ini harus ya, bahasa ini sudah ada Google Translate, kemudian banyak sekali kamus-kamus online. Saya juga sama. Kalau ada kata-kata yang tidak mengerti, sama lah ya seperti bahasa kita, bahasa Indonesia. Ketika ada bahasa atau kosakata baru yang kita tidak tahu, baru kita dengar, pasti kan kita carinya di kamus besar bahasa Indonesia. Nah, saya mau sebelum ini Pak, saya mau minta pendapat dulu dari Bapak Ibu. Setelah menonton yang tadi, apa yang langsung terbersit dari benak Bapak Ibu? Perubahan itu nyata dan kita harus terus berkembang dan tidak boleh kalah dengan mesin atau komputer. Oke, betul sekali. Siapa lagi? Baik, Pak Suwarto. Jika tak ingin mati tertelan zaman, ikuti dan kenali zaman yang ada. Dilengkapi, berat. Ibu mau menambah beratnya lagi? Menurut Ibu? Kita harus siap dengan perubahan zaman dan kita harus belajar terus supaya bisa mengikuti. Baik, terima kasih. Ada lagi? Jadi guru zaman sekarang tidak bisa atau tidak boleh gaptek. Terima kasih. Sama-sama. Gaptek itu Lewati. apa? Gagap teknologi ya? Kalau ada Aziz gagap bicara seperti itu berarti ya. Ada lagi? Satu lagi. Ya, sebagai peserta didik ya kita harus menyeimbangkan pembelajaran itu dalam keadaan bersesuatu saat itu kekinian, pembelajaran kekinian. Dan kedua, kita harus juga menguasai bahasa juga ini. Mantap. Ya,
tambahannya, yaitu kalau saya sendiri Bu ya, saya mengintegrasikan proses pembelajaran saya berbasis IT kalau saya. IT. Terima kasih. Bapak Ibu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tadi saya mendengar beberapa kali ada pernyataan IT, Information and Technology. Ya, berarti teknologi informasi ya. Ada namanya juga informatika. Apakah computational thinking ini, pemikiran komputasi, sama dengan IT? Endapkan dulu ya. Silakan Pak. Terus slide selanjutnya. Setelah ini, nah ini kita selalu dengar era berapa sekarang? Era abad 21, era revolusi industri 4.0. Ternyata kita nih sudah ada di sini Bapak Ibu. 5.0, 4.0-nya sudah mulai ditinggalkan. Ya, jadi sudah dalam proses yang panjang sekali. Kemajuan-kemajuan teknologi yang selama ini kita dapati itu mulai dari revolusi industri 1, terciptanya apa tuh? Mesin uap, betul. Ada kebutuhan mesin tenun ya. Jadi ada pabrik tenun, kemudian oh ini akan lebih efektif kalau menggunakan mesin uap. Ketika mesin uap ditemukan, akan lebih jauh efisien dan efektif pengerjaannya. Kemudian 2.0 saat penemuan tenaga apa? Ada yang tahu? Setelah uap, listrik, betul sekali. Dan saat itulah mobil diproduksi secara massal. Tenaga listrik sudah mulai di mana-mana. Sampai sekarang, kedepannya nih nanti ketika Bapak Ibu bisa mengambil listrik dari tenaga surya, itu Bapak Ibu bisa dibayar juga hasil tenaga suryanya. Seperti itu. Yang 3.0 itu sudah mulai otomatisasi. Yang tadi saya katakan, Bapak kok pakai pola-pola sih dikunci? Harus lihat. Oh berarti sudah masuk di sini Bapak Ibu. Sudah bukan lagi di 4.0. 5.0 bagaimana teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk kita sebagai manusia yang menciptakan teknologi itu. Jadi sifatnya sudah sangat personalisasi. Di Jakarta mungkin kalau mau mengisi daftar hadir itu ada presensi apa Pak Arus? Banyak Bu. Banyak ya. Yang identifikasi itu masuk ya. Bapak Ibu pernah dengar masuk harus, kalau kurang dekat gini lagi. Itu personalisasi. Jadi kita sudah ada di 5.0. Semua kemajuan teknologi sudah bisa terpersonalisasi dengan diri kita sendiri. Bahkan ketika Bapak Ibu dulu pernah menonton Transformer nggak sih? Pernah ya? Atau film-film action yang kayaknya tuh nggak mungkin banget. Sekarang itu sesuatu hal yang terjadi. Bagaimana chip dulu kalau nonton Transformer itu terpindai semuanya gitu kan ya. Sekarang itu seperti itu. Chips dimasukkan di dalam motor kita bisa menjadi bala bantuan ketika para medis mau melakukan operasi. Jadi sudah sebegitunya. Vaksin itu hoax. Itu nanti juga bagian dari bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang computational thinking ya. Bagaimana bisa berpikir logis kritis lah sebenarnya. Jadi sesuatu yang kita kenal sebagai science fiction dulu itu sekarang menjadi kenyataan. Seperti itu. Oke, lanjut Pak. Ini yang tadi sempat Bapak Ibu sampaikan, keterampilan abad 21. Ini sudah familiar ya di kita ya. Critical thinking apa sih? Berpikir kritis. Kemudian kreatif. Komunikasi, mengkolaborasi. Itu 4C. Dan tadi di pembelajaran aktif, Bapak Ibu tuh sudah melakukan semuanya.
Hebat sekali, saya lihat. Wah, ini aktif-aktif ya, semua berkolaborasi, semua mengomunikasi. Ini sebaiknya begini, nomor saya begini. Ada 2 skill lagi, itu ini computational thinking dan compassion. Apa ya compassion? Kompas, arah. Bapak Ibu dengan anak Bapak Ibu di sekolah atau dengan anak biologis ya, dengan anak sendiri, kita tahu nih, dia berjalan, sebentar lagi mau menuju jurang. Kemudian Bapak Ibu tahan. Nah, berhenti nggak? Itu di situ ada jurang. Itu bentuk apa Bapak Ibu kepada anak Bapak Ibu? Aware. Karena kita kenapa? Makanya kita melakukan itu. Khawatir. Iya. Sayang. Karena sayang. Kita ada lagunya ya. Jadi karena sayang. Nah, compassion ini bagaimana? Kalau kita lihat tontonan tadi, tidak hanya kita bisa berpikir seperti ilmuwan komputer, pencipta komputer, tapi kalau komputer tidak punya rasa sayang, gitu ya, namanya komputer. Walaupun robot bisa dimasukkan chips juga yang sekarang bisa mendeteksi rasa itu, tapi rasanya sangat terbatas. Berbeda jauh sekali dengan manusia. Nah, 2 skills ini selain juga computational thinking, ada kasih sayang yang kita lakukan dan itu melibatkan anak-anak didik kita. Pasti Bapak Ibu pernah dengar apa yang dilakukan dari hati akan menyentuh hati dan sampai ke hati. Gitu kan ya? Semoga sih juga begitu. Dari hati saya sampai ke hati Bapak Ibu dan kembali lagi ke hati saya. Berarti hijrah hati. Hijrah hati, betul Pak. Hijrahnya dari mana ke mana Pak? Dari hati. Tapi jangan main hati ya. Hati-hati dengan hati dan jangan sampai main hati. Hati-hati dengan hati. Gitu. Mempermainkan hati dari. Oh gitu. Jadi itu yang juga nanti akan kita sampaikan ke anak-anak. Bagaimana belajar ya harus juga dengan hati. Kita pun sebagai pendidik mereka mulai dari hati. Wajar sebagai manusia, mungkin kita punya tanggung jawab yang lain, masalah-masalah yang lain, dan akhirnya waktu itu terbawa dalam pembelajaran. Tidak sedikit ya yang seperti itu ya. Tapi bagaimana ketika sudah ada di depan anak-anak yang munculkan rasa dari hati itu. Lanjut Pak. Nah, jadi Siti itu sama pentingnya dengan kemampuan kita dan kemampuan anak-anak kita, peserta didik kita dalam hal membaca, menulis, dan berhitung yang selama ini digadang-gadang adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh kita. Jadi kalau sudah kemampuan ini ada, sudah bisa kita kuasai, insya Allah bisa mengikuti penguasaan kemampuan yang lainnya. Lanjut. Oke, sebelum kita berlanjut, saya akan bagikan kertas. Masing-masing Bapak Ibu nanti akan dapat 1. Ada yang saya akan minta Bapak Ibu lakukan sendiri, ada yang nanti berkelompok, ya. Ya Pak, kertas kosong. Nah ini adalah kertas yang masih bersih Bapak Ibu. Ibarat anak. Maka Bapak Ibunya lah yang mengisi atau yang membantu mengisi. Dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, ya saya menggunakan kata obrol karena di sini sifatnya kita berbagi, curahan hati. Itu apa menurut Bapak Ibu? 3 kata saja yang mewakili computational thinking ini. Jangan lupa dikasih nama. Kasih nama. Waktunya hanya 1 menit. 3 kata yang mewakili computational thinking atau pemikiran komputasi.
Kata yang bukan kalimat. Bukan. Kata. Itu pertanyaan apa itu harus dijelaskan. Kata dulu Pak, nanti akan kita jelaskan bersama. Nanti dari 3 kata yang Bapak Ibu pilih, silahkan Bapak Ibu, rangkai kalimatnya bebas ya. Tapi 3 kata penting yang menurut Bapak Ibu itu harus ada di dalam si computational thinking ini apa? Oh, Bu Turati, kurang dari 1 menit. Iya, gantungan saya. 1 lagi. Iya. Oke. Baik, Pak Halil, Bu Desi. Mari. Pak Lalu 1, 2 dan ya 3. Bu Yanti. Oke. Praktis kecil universal. Baik. Saya akan minta 1 orang saja. Silakan angkat tangan, kemudian berdiri dan sampaikan 3 kata yang sudah Bapak Ibu pilih. Jelaskan pada kawan yang lain. Siapa? Yang terkait masalah itu. Betul. Oke. Bapak boleh berdiri Pak. Ya, jadi terkait masalah apa itu computational thinking, saya mencoba ada 3 poin. Yang pertama itu adalah proses berpikir, kemudian yang kedua itu merumuskan masalah, dan yang ketiga bagaimana memecahkan masalah. Ayo. Tetap harus kita apresiasi ya. Beri aplaus yang luar biasa. Nah itu belajar dengan cinta Pak. Salah-salah sedikit itu wajar ya, biasa. Silakan. Oke, 3 kata yang saya pikirkan yaitu yang pertama pengembangan diri, yang kedua kompetensi berpikir, yang ketiga aktif dan kreatif. Terima kasih. Tadi 2 kata ya. Oke, 1 lagi. Ini yang 1 kata. Yang 1 kata. Hanya 1. Mintanya 1 kata itu ya dikasih 1 kata. Kan harus hemat, cermat dan berusaha aja ya. Oke, jadi kalau 3 kata dan yang diminta ini juga saya sampaikan 3 kata. Praktis, kekinian, universal. Jadi 3 kata aja. Itu selesai pembahasan kita, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat pagi. Oke. Jadi 1 kata. 1 jadi 3 kata. Ketika Bapak Ibu menjelaskan, bisa dirangkai 3 kata itu menjadi sebuah pengertian yang versi Bapak Ibu dulu, gitu ya. Oke, lanjut Pak. Kita cek. Itu susu pembohong tuh. Langsung ya. Wah, itu susu pembohong itu. Iya. Berarti sudah ada bekal, ada penilaian. Pasti kita bisa mengatakan itu susu pembohong karena ada pengalaman kita sebelumnya. Sampai akhirnya kita mengatakan itu susu pembohong. Gitu kan ya? Coba. Isinya karena masalahnya jadi bohong. Mengalami nggak Bapak Ibu cari-cari ini? Enggak. Mengalami. Mengalami tapi panik. Tapi tidak panik. Meyakini apakah susu ini memang ampuh untuk mengatasi COVID-19? Yakin. Yakin kepada Allah. Bapak mengalami? Tidak. Padahal ketika Bapak Ibu punya computational thinking, berpikir secara komputasi tadi, apa yang bisa kita lakukan? Ada salah satu kemampuan computational thinking. Bapak Ibu lihat aja ingredientsnya. Komposisi susu ini Sama dengan susu yang lain. sama nggak sih dengan susu yang lain? Ya,
saya itu murni yang merek yang lain. Betul. Kalaupun beda-beda sedikit, Wajar. wajar kan? Tidak masalah. Dan ini tidak perlu hilang dari peredaran. Tidak perlu juga harganya melambung sangat tinggi. Tetapi orang berbondong-bondong nyari kemana-mana. Indonesia itu gitu. Indonesia begitu. Kalau satu dalam Tetapi kita berada di situ. Nah, bagaimana supaya Indonesia tidak begitu? Dimulai dari pemikiran kita tadi. Bagaimana berpikir komputasional itu salah satunya adalah dekomposisi. Iya. Nanti ya kita bedah lebih lanjut dekomposisi itu apa. Jadi kalau ada kondisi seperti ini kita tidak perlu panik. Karena kita tahu oh ini sama saja kok komposisinya dengan susu ultra misalnya. Atau susu Frisian flat. Iya. Jadi nggak masalah. Dan tidak harus berbondong-bondong. Seperti itu. Ya, inilah yang nantinya juga kita sampaikan ke siswa bahwa ketika kamu mengalami kejadian begini nak, kamu itu harus berpikir tidak mengikuti ini. Kalau ini kan terlihat sekali ya Allah, itu saya lihat beritanya sampai sikut-sikutan sana sini, bawa troli berbagai macam. Ada yang troli kecil, troli besar, ya seperti itu. Jadi ini, kalau kita warga atau masyarakat yang sudah menerapkan computational thinking, maka kita tidak akan terjebak pada ini. Lanjut Pak. Inilah yang tadi Bapak Ibu sudah tuliskan kata-kata. Nah, Siti, saya akan minta bergiliran ya, Bapak Ibu boleh disampaikan. Cepat, tepat, solutif. Maksudnya ini Bu, dibaca. Menurut Ahok, Iya, Siti adalah proses berpikir atau proses yang terdiri dari merumuskan masalah sehingga solusinya dapat dipresentasikan sebagai langkah komputasi dan algoritma. ada kata proses berpikir. Ya, lanjut Bapak. Ya, menurut Hubert, CT adalah proses mengenali aspek-aspek komputasi di dunia sekitar kita dan menerapkan alat dan teknik ilmu komputer untuk memahami dan mengenali sistem dan proses alami dan buatan. Oke, kata proses lagi ya. Tadi proses berpikir, sekarang proses mengenali aspek-aspek komputasi. Lanjut. Menurut IADAF DKK, Siti adalah aktivitas menilai mental activity untuk mengabstraksi masalah dan merumuskan solusi yang dapat diotomatisasi. Aktivitas mental. Mental ya Bapak Ibu ya. Aktivitas mental berarti melibatkan mental kita. Komputer tidak memiliki mental. Ya, lanjut Pak. Hari. Menurut Wing, Siti adalah proses berpikir thought processes yang terlibat dalam merumuskan masalah dan mengungkapkan solusinya sedemikian rupa sehingga komputer, manusia atau mesin dapat melaksanakannya secara efektif. Baik, ini juga sama ya proses berpikir. Terakhir Pak Rus. Ya, menurut Denning dan Febri, CT adalah keterampilan mental atau mental skills dan praktik untuk merancang komputasi yang membuat komputer melakukan pekerjaan untuk kita dan menjelaskan serta menafsirkan dunia sebagai proses informasi yang kompleks. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Pak Rus. Pak Rus, Pak Kosen. Nah ini ya, ini 3 hal yang tadi Bapak Ibu sudah tuliskan. Tapi apakah itu nanti sama atau berubah di akhirnya? Kita akan lihat ya setelah tadi kita melalui proses-proses itu dan tahu sedikit tentang pengertian-pengertian dari para ahlinya. Lanjut Pak Kosen. Nah ini kuis cepat aja, trivia ya. Bukan kahut sih.
Jadi satu-satu ya Pak. Computational thinking adalah kemampuan berpikir seperti komputer. Benar atau salah? Salah, benar. Kemampuan berpikir seperti komputer. Dulu, kok pada diam? Benar. Seperti. Ya seperti itu. Oke, kita simpan dulu ya. Benar. Kayaknya masih ada yang ragu-ragu nih. Ada yang mengatakan salah nggak? Dalam hati. Lanjut Pak. Computational thinking adalah cara berpikir, bukannya pemrograman. Wah, ini serta dong. Udah yakin ya? Yang ketiga, computational thinking harus dipelajari dengan menggunakan komputer. Bapak Ibu pakai komputer nggak nih tadi? Sejak tadi pakai komputer nggak bersama saya? Tidak ya? Oke. Salah. Ya. Satu lagi Pak. Jangan bersalah. Oke, benar ya? Berarti 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 dari yang tadi saya baca Bapak Ibu yakin. Tetapi yang satu sempat tidak yakin, kemudian jadi ya kan seperti komputer. Seperti komputer atau seperti ilmuwan komputer? Seperti komputer. Berarti yang kita bidik adalah komputernya. Proses. Bingung kan? Komputernya atau cara berpikir seperti ilmuwan komputer? Prosedur komputernya. Prosedur komputer. Ya. Ada prosedurnya tidak? Jangan namanya baik, Pak. Enggak, maksudnya itu kan supaya memperjelas saja. Itu ada ininya itu. Kalau seperti komputer berarti like komputer itu kan nggak mungkin. Jadi kan artinya cara kerjanya komputer, artinya prosedur. Bukan kalau komputer itu kan benda matinya. Betul. Tapi yang kita pikirkan itu kan cara kerjanya. Tapi antara seperti dengan komputer, kalau dalamnya itu ada kata lagi yang di dalam kurung gitu. Ya mestinya gitu ya Pak ya. Bisa nggak Pak kalau saya ganti dengan ilmuwan komputer Pak? Iya. Bisa. Boleh ya? Atau ada tanda kurungnya seperti yang tadi Pak? Proses cara kerja komputer gitu tadi ya? Berarti yang nomor 1 salah atau benar ini? Benar. Benar? Iya. Kalau harus ditambah-tambah, berarti ada proses menambah dong. Bukan Jelas proses saja, menambah jelas. maksudnya, tapi kan secara implisit kita tahu bahwa itu prosedural gitu. Oke, berarti secara implisit harusnya di sini kalau udah eksplisitkan ada tambahannya. Gitu ya. Harus kita tambahi, kita mau paham. Coba. Memang seperti komputer ini umum, akan tetapi komputer kita tahu bahwa cara sistematika yang ada di komputer itu sudah jelas. Misalnya untuk mencari suatu data misalnya cepat gitu kan. Jadi sebenarnya seperti komputer itu sudah bisa kita kenal. Oke. Sepertinya tadi di definisi yang nomor 1 tadi loh, ada kata-kata algoritma itu loh. Itu kan cara prosedurnya komputer, bukan ilmuwan komputer. Kita nggak ada urusannya dengan ilmuannya. Wah, saya suka sekali ini. Inilah proses ya, proses mental kita nih yang kita lakukan. Pak Kusen, kita tolong kembali lagi ke pengertian sebelumnya. 2, 3, 4 sepakat ya. Nah, yang satu bermasalah. Yang mana Pak? Yang pertama ya Pak, AHO Pak. Sebagai langkah komputasi dan algoritma. Kalau berpikir seperti komputer, berarti apa beda berpikir seperti komputer dan berpikir seperti ilmuwan komputer? Oke, apa beda komputer dan ilmuwan komputer, Bapak?
Enggak, ini sama saja juga ini pertanyaan. Bukan, jadi begini saja. Ya, komputer ini kan hasilnya. Betul. Apa yang dipikirkan oleh si ilmuwan itu direpresentasikan dalam komputer. Maka apabila kita ingin mengetahui cara kerja berpikir dari ilmuwan komputer di komputer itu, kita tahu cara berpikir, prosesnya itu analisis data semua dan mampu merumuskan dan menyimpulkan secara cepat. Maka menurut saya, ya kan, tadi ya pengertian nomor 1 itu betul. Ya, computer thinking itu bekerja layaknya komputer. Oke, masih kita simpan ya. Jadi Bapak Ibu sabar, di nomor 1 ini ternyata membawa banyak hal yang bisa didiskusikan gitu. Tetapi kita simpan dulu. Menarik sekali. Lanjut Pak. Ini sudah, inilah tadi ya si nomor 1. Lanjut Pak. Nah ini, jadi dalam computational thinking ada konsep inti dan ada konsep periferal. Konsep periferal itu konsep yang mendukung ya, tambahannya. Ada berpikir logis, algoritmik, pemecahan masalah, dekomposisi, pola, generalisasi, dan abstraksi. Yang ini walaupun pendukung, tapi ini juga menjadi bagian dari computational thinking tadi. Ya, lanjut dulu Pak. Nah, dari yang inti-inti tadi, ada yang besarnya, ada yang di bawahnya. Jadi kalau yang hurufnya lebih besar, ini secara umum. Baru nanti di algorithmic thinking itu masuk juga logical thinking. Sama, di bawahnya juga seperti itu. Lanjut Pak. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah gambar. Dari gambar tersebut, apa yang bisa Bapak Ibu pikirkan dan mau dibuat apa? Silahkan dituliskan di kertas kosan yang tadi Bapak Ibu dapatkan ya. Oke, silakan Pak Rus. 1. Ini ada gambar. Bapak Ibu boleh berpikir ini kira-kira gambar ini akan jadi apa? Versi Bapak Ibu masing-masing. Dibuka roti itu ya, roti apa tuh? Ini roti ya? Iya. Semua sepakat ini roti? Iya. Oke. Nah dari roti ini Bapak Ibu mau bikin jadi apa? Mau membuat roti ini menjadi hasilnya nanti apa? Belum prosesnya. Mau jadi apa dulu? Mau dijadikan apa? Ya, burger. Burger. Nah. Nih, Bapak burger. Sudah ditulis Pak? Belum. Tulis dulu Pak. Ini apa yang diucapkan nggak beda dengan Tulis beda dengan jujur. Kalau ke Google Translate yang ditulis dengan yang diucapkan sama ya? Oke, burger. Bongko roti. Ayo, apa itu bongko roti? Selain itu? Roti bakar. Oh, jadi sarapan. Jadikan kudapan. Kudapannya roti apa atau apa nama makanan yang terbuat dari roti ini? Oh, oke. Bagus. Makan aja. Simple ya. Iya. Pokoknya ya udah. Itu roti ada di hadapan kita, makan aja. Gak perlu ditambah apa-apa gitu ya, Bu. Oke. Kalau saya mau jadikan uang, Bapak jadikan uang. Dengan cara dijual. Oh, masya Allah. Ekonomis. walaupun lapar dijual. Walaupun lapar tetap dijual. Walaupun lapar tetap dijual bebas dong Bapak Ibu. Oke, coba dibuka masing-masing Pak Husen. Nah, dibelah dua. Jadinya Jadi kan dimasukkan apa yang akan Sayur. Kalau sayur pas sudah burger. pas. Berarti tadi Ibu juga bisa ya, tinggal bagi dua, langsung makan, gitu ya? Kita lihat yang ketiga. Nah
Lanjut Pak. Nah, iya. Ya kan jelas. Nah, lanjut Pak. Apakah pasti akan jadi burger? Kenapa belum tentu? Ini apa ini daging apa ini? Daging Pak. Daging ya. Daging tapi masih bentuknya itu ya, patty ya. Apakah sudah pasti akan jadi burger? Belum tentu tapi kayaknya. Kayaknya. Kalau melihat Kemungkinan. Komposisinya. Pengalaman Bapak Ibu melihat seperti ini, ujungnya pasti burger. ya. Aduh. Peti itu. Coba Pak Kusem lanjut. Ini ada input. Ya, yang tadi Bapak Ibu lihat di slide sebelumnya adalah bahan-bahannya ini. Kalau kita berpikir algoritmik, berarti ada hal-hal yang harus dilakukan. Tahapan-tahapannya. Kalau di mata pelajaran kita tuh ada KD apa ya? Tes prosedur, ya betul. Coba kita lihat dulu tahapannya. Apakah betul tahapan ini akan jadi si burger? Oh, daging patty. Itu ada itu daging patty. Daging patty. Siapkan daging patty. Yakin Bapak Ibu? Susun bahan dengan oh iya. Ya. Ada jawaban lain nggak sih selain burger? Tahunya ya ada sandwich. Sandwich? Sandwich itu dari roti tawar tapinya kan? Tapi pakai sosis ya. Enggak. Tergantung selera. Yang jelas nggak Baik jadi Pak. nasi. Sudah selesai jawabannya. Untuk meyakinkan apakah output atau yang dihasilkan itu betul-betul seperti pemikiran Bapak Ibu, silakan Pak Kusem. Nah, silakan Bapak Ibu nikmati secara digital. Ya, ini Itu ekspektasi Bu, realitasnya tuh. Sesuai. realitanya tradisional tetap ya. Jadi ketika inputnya 1, 2, 3, 4, kemudian tahapan yang dilalui seperti ini, maka ada hasil yang seperti ini. Hasilnya terduga. Akan beda lagi kalau urut-urutan ini tahapan-tahapannya juga berbeda, walaupun dengan bahan-bahan yang sama, gitu ya. Bisa jadi ini bentuknya tidak begini, tapi namanya tetap burger. Atau di slice banyak, Burger juga. burger juga, burger lapis, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Lanjut Pak. Saya juga punya lagi gambar berikut. Lanjut Pak Kusem. Satu-satu ya Pak. Ini air. Sepakat ya. Kemudian mie. Mie instan. Lanjut. Apa nih? Yang pernah jadi anak kosan pasti tahu. Ibu-ibu yang praktis, bapak-bapak malam-malam kalau lapar praktis. Nah, coba. Apa lagi Pak? Nah, apa nih Pak? Telur ya. Oke. Lanjut. Masih algoritmic thinking. Inputnya 1, 2, 3, 4. Sebentar Pak, tahan Pak. Masak air. Jadi masak air hingga mendidih. Menurut Bapak Ibu akan jadi apa? Kopi. Kalau bahan-bahannya ini. Mie goreng. Mie goreng. Ada jawaban lain selain mie goreng? Mie rebus. Rebus karena telurnya kan ada itu. Kan bumbunya nggak dipakai. Cuma Oke. Mie yang digoreng pakai telur. Omelet lah. Mie goreng tapi direbus. Mie goreng tapi dikasih kuah sedikit, jadinya mie goreng nyaman. Kita lihat. Apa nih? Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Lanjut Pak. Oh itu mie goreng.
Nah, dan sampai di sini apakah nasi mie goreng? Mie telur. 2 ayam atau 3 ayam? Kocok telur, lalu masukkan mie yang telah matang serta bumbu-bumbunya ke dalam telur. Kalau Bapak Ibu masak mie instan, mie goreng instan, begini nggak caranya? Ya, lanjut. Pizza mie, omelet mie, mirip-mirip lah ya. Coba kita lihat hasilnya. Ya Tapi telur mata sapi itu. Tapi Bu, itu kan kocok telur masukkan telur. Kenapa mie-nya jadi ada kecapnya? Baik, tadi saya sempat mendengar ketika Bapak Ibu memasang kertas besar ini, itu kurang gitu ya. Ini contoh yang salah ini. Ini contoh yang bagus untuk contoh yang salah. Ya. Ini juga contoh yang bagus untuk contoh yang salah, ya. Kalau tadi Bapak Ibu langsung dari bahasa berarti itu sudah menggunakan computational thinking. Terasa nggak bahwa itu bagian dari proses berpikir kita yang seperti ilmu komputer, gitu ya? Ternyata gambar akhirnya tidak sesuai dan kita protes loh, kok ini harusnya kan dengan prosedur yang seperti ini jadinya bukan begini. Gitu ya. Oke. Jadi kalau nanti di kelas atau kadang-kadang ketika kita bertemu dengan orang yang berbicaranya itu muter-muter, ada kan ya? Muter sampai kita bingung sebenarnya mau menyampaikan apa sih? Poin Bapak Ibu tuh apa? Nah, inilah yang akan kita latih kepada anak-anak kita, termasuk ke kita. Sejujurnya Bapak Ibu, ketika saya mempelajari ini, saya itu sempat dalam satu malam 2 hari yang lalu ya, itu saya seperti mengibaratkan tubuh saya ini folder-folder. Percaya, folder-folder yang terisi file. Jadi kenapa komputer kita atau laptop kita, kalau Bapak Ibu mau memasukkan data itu butuh tempat supaya terorganisir dengan baik, begitulah sistem kerja komputasi. Semua data yang kita punya, kalau kita mau bisa kita recall kembali, kita gunakan kembali dalam waktu yang cepat, harus diorganisir kan? Betul, ada tempat-tempatnya. Tapi kalau Bapak Ibu biasa, udah simpan aja dulu di sini, nanti juga kalau mau cari, tinggal cari aja, pasti akan susah. Cari dulu, oh bukan di sini, di mana ya waktu itu saya nyimpannya? Karena tidak terorganisir. Sama seperti itu. Ya, klasifikasi. Jadi ini adalah bentuk yang salah dari cara berpikir. Mungkin ada di sekitar kita yang berpikirnya juga begini. Harapannya ketika kita tahu yang seperti ini adalah contoh yang salah, kita tidak melakukan ini dan jangan sampai anak didik kita juga melakukan ini. Nah, lanjut. Oke, jadi berpikir algoritmik itu apa sih? Berpikir sistematis dan terukur. Nah, itu kata kuncinya. Prosedural, bertahap ya. Jadi ada tahapan-tahapan berpikir yang prosedurnya itu harus dijalani. Kalau Bapak Ibu nggak melakukan tadi masak air sampai airnya bisa dikocok telur kemudian dipanggang, jadi nggak omelet telur kira-kira? Tidak. Lanjut Pak. Ini ya. Jadi harus jelas ada proses yang dilakukan dan pasti mengandung 3 hal tadi. Ada inputnya apa, kemudian prosesnya apa, outputnya apa. Kalau berhenti di proses, ibu-ibu biasanya suka begini nih, di dapur lagi masak, Bu, gitu kan, dipanggil, ya Pak, lupa deh, gosong, jadi nggak jadi ramen instan ya? Tidak jadi. Jadi itu ya yang dimaksud dengan algoritmic thinking. Lanjut Pak. Dekomposisi. Oke. Setelah
stop dulu Pak. Ibu punya motor? Iya. Ya. Bapak punya mobil? Ada. Kok jawabnya ragu-ragu Pak? Motor, mobil. Nah, tiba-tiba ketika kita sedang kendarai mati. Oh, bensinnya itu. Bensinnya itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau terjadi ini? Cari masalahnya. Tadi ya? Cari pembensinnya. Kan belum tahu itu benar apa. Tadi kan bensinnya. Oke, ini sudah bagus sekali. Tapi karena Bapak Ibu memang orang-orang yang terpilih ya, yang ada di sini gitu. Jadi langsung set gitu. Cari dulu permasalahannya apa. Tapi ada orang yang begitu mogok, wah ini nggak berfungsi nih mobil ini. Tinggal. Nah, itu juga jual. Tanpa berpikir harusnya dia melakukan apa lebih dulu. Yang tadi Bapak Ibu jawab, itu sudah berpikir dekomposisi. Apa sih? Coba Pak. Nah, ini ya. Ternyata mobil itu juga banyak komponennya. Kalau Bapak Ibu jalan, mobil atau motor Bapak Ibu mogok, berarti yang harus dicek ya bagian-bagian yang ada dalam mobil tersebut. Kira-kira mobil atau motor tidak bisa jalan karena apa? Bisa jadi bensinnya habis, businya kenapa Bu? Kotor, atau ternyata karat, karburator, akinya, ban, radiator, banyak gitu ya. Kalau disebutkan satu-satu nanti sampai malam Bapak Ibu. Jadi harus dicek dulu, diurai dulu bagian mana yang memang menyebabkan fungsi motor dan mobil ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah ketemu masalahnya, baru deh, oh harus dibawa ke pom bensin. Masalah bawahnya harus didorong atau apa itu persoalan lain, ya. Tetapi harus dicari solusi dari apa ya? Nah, ini ya. Jadi ternyata, masya Allah, ini baru mobil Bapak Ibu, belum tubuh kita yang Allah ciptakan. Luar biasa ya. Jadi harus dicek dulu. Jangan mudah. Nah ini generasi yang sekarang digadang-gadang sebagai generasi Z. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bukan berarti generasi sebelumnya juga lebih baik ya. Pasti tiap zaman ada generasinya. Tetapi kalau kita melihat ada peserta didik kita yang gampang sekali menyerah. Pernah Bapak Ibu? Sering dikasih soal, teks panjang gitu ya. Belum apa-apa deh, kok panjang banget sih Pak? Teksnya nggak ada yang lebih sedikit Bu, gitu ya. Nah itu dia berpikirnya tidak dekomposional. Dia hanya melihat ada kesulitan itu, terus apa? Tinggalkan atau hadapi. Jadi jiwa menghadapi itu yang harus kita tularkan ke anak-anak lewat seperti ini. Kalau kamu bertemu dengan sebuah hal yang kamu anggap sulit atau terjadi di hadapan kamu pikirkan, pecah-pecah dulu. Kamu mulai dari hal yang paling mudah dulu untuk kamu. Lanjut Pak. Nah ini juga sama. Skripsi atau karya tulis lain, kalau kita pikirkan ujungnya harus melalui proses ini, dipikirkan aja, kira-kira jadi tidak skripsinya? Tidak ya. Yang harus dilakukan, oh pecah-pecah. Ada ini sampai ini terakhir. Kita mau mengerjakan yang mana dulu nih? Setelah itu ya kerjakan, lakukan, pasti akan selesai. Tapi kalau berhenti, ya wassalamualaikum. Gitu ya. Lanjut. Ini di komposisi tadi. Sekarang saya mau minta siapa ya? Pak Halil. Monggo Pak. Bapak terlihat nggak Pak? Dari sini tulisannya. Yang paling kiri Pak. Ya. Enggak kelihatan ya Pak? Bapak
ikhlas. Apa itu? Ikhlas beramal kayak ini ya. Ikhlas beramal, selamat PGI tim. Oh, selamat ya, selamat ya, selamat bagi teman semua. Bagaimana kabarnya? Pak Holil, kok bisa Pak bacanya Pak? Raba-raba. Raba-raba. Karena bahasanya anak-anak aku gitu ya di kota BL sebagai seperti itu. Ya suka hati. Sesuka hati ya Pak. Baik. Bapak mampu meraba. Iya. Terima kasih Pak Holil. Beri aplaus untuk Pak Holil. Ikhlas beramal. Depan dan belakang yang jadi patokan. Selamat pagi teman semua. Oke, kenapa kita bisa membaca ini walaupun tulisannya terbalik-terbalik ya? Tidak seharusnya begini kan? Karena kita sudah tahu Nah, pola. Yang kedua, tadi malam pulang jam berapa? Berapa ya? Lalu saya komen, kamu bohong ya? Simpulan itu terjadi. Kenapa saya bisa mengatakan bohong? Kalau bohong, aku. Tersendat-sendat, ragu-ragu, ada gitu ya. Ini juga pola. Orang dalam keadaan normal, ketika dia tidak berbohong, maka dia akan bisa menjelaskan secara lancar. Tapi ada kemungkinan lain juga sih, selain berbohong, di sini dia grogi, gitu ya. Lupa. Tapi kalau biasanya di kondisi normal tidak ada kejadian dia harus bicara depan umum, bicara berdua saja dan al-al, berarti polanya adalah wah ini kayak bohong ini. Nah ini mana yang bukan kelipatan 5? 3, 7. Yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga 6, 2, 7. Kenapa? Bukan kelipatan 5. Bapak itu tahu bukan kelipatan 5 dari mana? Oke. Pengalaman Bapak Ibu pola lagi. Ya, kalau kemarin biodata diminta untuk mengisi NPWP, polanya gimana? Ingat nggak nomor NPWP Bapak Ibu? Titik, ada strip. Nah, stripnya berapa Bapak Ibu? Nih, ya kalau ini karena kita sering juga ya, jadi sudah betul. Itu bicara pola. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan yang habis ini dia pasti begini deh, habis ini dia nggak gini deh, karena dia sudah terpola. Gitu. Lanjut Pak. Nah ini, jadi pattern recognition atau pengenalan pola, Bapak Ibu punya kemampuan untuk memperhatikan atau mengidentifikasi persamaan atau perbedaan. Ya, di anak murid juga seperti itu. Siswa-siswa yang polanya ini kalau datang pasti sambil begini-begini. Nah, ada ya. Ada juga yang kalau cara jalan, betul. Ada yang begitu ketemu dengan kawannya selalu melakukan hal yang sama, nah gitu. Ada juga yang punya salam khas gitu ya. Ada murid saya yang kalau ketemu tuh set, nah gitu. Itu kita bisa lihat dari pola. Oh kalau seperti itu pasti dia. Ini juga sama yang tadi saya sampaikan. Nomor telepon, NPWP, kartu kredit. Kalau bentuknya seperti ini pasti tanggal, gitu ya. Lanjut. Oke, sebentar Pak. Ini juga saya minta Bapak Ibu tolong gambarkan bebek
Solusi Bapak Ibu. Gampang. Waktunya hanya 1 menit. Ada 2 dari BB. Angka 2. Jadi kata jadi Bu. Oh, sudah jadi. Sudah jadi. Bapak murid Pak Tino Sidin. Langsung ini. Nah, kedua, ini versi Pak Holil. Ya, jadilah. Menurut Pak Holil, ini bebek. Kalau yang lain tidak setuju, nggak masalah ya. Jangan protes, karena ini menurut Pak Holil. Nah, ini bebek jatuh, bukan bebek Mataram. Pak. Oke, disimpan ya Pak. Ini bebek ini begini. Ini bebek versi aku, Pak. Bebek versi saya cantik. Ada bulu matanya nggak Bu? Oke, bebek. Jadi yang mana Pak? Ini atau? Oke. Saya nanti akan ambil beberapa ya. Oke, Pak Suwarno, boleh deh Pak. Saya bawa Pak, dari sini 1, dari sini 1. Ya Pak. Yang cantik. Bu Idanya keluar. Jangan saling mendahului ya Bapak Ibu kalau guru TK-nya sama. Yang mana nih? Boleh. Baik ya. Ini bebek. Bagus kata Pak Tino. Kalau Mas Sidin begitu. Bu, kertas tuh bebek. Ini gambar bebek. Betul ya. Bagus ya, lihat ya. Kalau ada yang tidak setuju, silakan nanti komentar setelah pesan-pesan berikut. Ini juga bebek. Katanya, itu mau katanya bebek nih. Bebek katanya. Bebek katanya berbeda. Bebek katanya. Ya. Ini bebek. Bebeknya cantik. Anak bebek. Ini juga bebek. Itu bebek habis itu. Bebek lagi berenang. Ini yang terakhir, ini juga bebek. Oh, ini Kita tidak bicara gambar yang bagus atau tidak ya. Kita bicara gambar bebek. Bentuknya ya. Bentuk bebek. Versinya ya terserah, karena Bapak Ibu punya kreativitas masing-masing untuk menggambarkan bentuk bebek. Coba Pak. Ini, oh, menurut Bapak Ibu bagaimana gambarnya hal seperti ini? Wah itu bukan 1 menit Bu, itu bisa layak dipotong. Lebih dari 5 menit ya Pak, kalau gambarnya seperti ini ya. Pak Permadi tadi bilang itu seperti gambar saya. Coba saya penasaran Pak, seperti apa Pak? Oh, coba Pak, punten ya Pak. Bagaimana? Sama ya Bapak Ibu ya? Sama. Ternyata sama. Ya, dan ini itu kaki yang sudah makan, ini kaki yang belum makan. Apapun bentuk yang Bapak Ibu buat. Oke. Satu lagi Pak Sen. Nah, yang ahli, setengah ahli, dan yang gambar anak saya. Apakah semuanya bebek? Gambar bebek? Iya. Yang tidak setuju angkat tangan? Setuju. Sebentar Pak, ini dulu. Jadi kita bisa mengabaikan yang lainnya. Yang bentuk-bentuknya bagus itu bisa kita abaikan. Yang penting secara keseluruhan kita mengenal bahwa itu gambar bebek. Gitu ya? Ya, lanjut Pak. Nah, ini gambar apakah? Kado. Bingkisan.
Manis sekali ya, diberi pita. Kalau saya katakan, coba gambar kado, bingkisan yang akan kamu serahkan untuk kawan lamamu. Ada yang gambar begini, ada lagi Pak Kusen begini, ada lagi yang begini, ada yang begini, ada arsir-arsirannya, perspektifnya, oh itu juga ini sudah ahli ya. Tapi ada juga yang seperti ini. Boleh nggak seperti ini? Boleh dari atas. Boleh. Dari atas atau dari bawah gitu. Saya jadi ya. Dari samping dari samping. Jadi, nah abstraksi itu ketika misalnya kita diminta untuk menggambar gambar bebek, sepanjang dia bisa ditangkap sebagai gambar bebek, maka hal-hal yang tidak detail lain itu bisa kita abaikan. Oke Pak, lanjut. Satu contoh lagi. Nah ini, Bapak Ibu pernah ke GBK? Dari daerah sudah ada yang pernah ke GBK? Oh, belum ya? Dekat Bu, Bapak dari sini? Ya, betul. Nah ini contoh abstraksi. Jadi ketika saya atau Bapak Ibu mau ke Gelora Bung Karno, kemudian tidak tahu nih GBK itu di mana sih? Dikasih peta. Peta itu hanya akan menampilkan hal-hal yang penting, hal-hal yang tidak sangat detail gitu ya. Yang penting tuh apa sih? Oh, kalau ke GBK ada ini. Tapi di sini nih, sebelah sini itu ada rumah nenek saya. Abaikan. Di sini tuh ada kandang sapi yang kalau menjelang Idul Adha ramai sekali. Abaikan atau tidak? Abaikan. Jadi abstraksi itu melihat sebuah ide dalam hal yang sifatnya yang penting-penting saja. Kadang-kadang kita menemukan sebuah permasalahan, semuanya mau kita pikirkan. Benar nggak Bapak Ibu? Sampai kadang-kadang, ya Allah ini kepala sekali ya. Semua kita pikirkan. Padahal sebenarnya dari permasalahan-permasalahan itu ketika kita dekomposisi, kita urai, kemudian kita kesampingkan, ini agak penting-penting nih. Kita buat skala prioritas harus menyelesaikan ini dulu. Kalau ini kita selesaikan, yang lain bisa selesai. Nah itulah berpikir secara abstraksi. Nah betul, hal-hal yang sifatnya umumnya. Gitu. Lanjut. Ini tutup dulu nih Pak. Saya akan buat kelompok. Tapi sebelum itu saya minta Bapak Ibu berdiri. Kita masih ada waktu 30 menit lebih ya. Silahkan berdiri semua. Yuk, maju. Kita buka ruang nyaman kita. Zona nyaman dan zona aman. Nah, nanti di kelas juga Bapak Ibu kan tadi sudah belajar pembelajaran aktif ya dengan Bu Cici. Iya. Pastinya ajak anak-anak. Kalau duduk aja itu, saya juga bukan orang yang senang duduk aja sih. Jadi perlu bergerak. Caranya adalah saya akan minta Bapak Ibu tampilkan gaya Bapak Ibu masing-masing. Tadi kan sudah perkenalan ya, Permadi, MTSN 7 Pandeglang. Gaya apa? Kemudian Bu Desi dari Salatiga. Nah ini gayanya sekarang. Misalnya saya katakan Salam Suwarno. Nah Pak Suwarno punya gaya sendiri Pak. Saya ya Pak. Boleh diaba-aba. Salam Hilma. Siapa yang mau? Salam Hilma. Oh itu TikTok. Ya misalnya gitu. Bapak Ibu silakan tentukan gaya masing-masing. Jangan gaya saya. Itu Gaya saya. Gini, gaya saya gini. 10 orang habis kayaknya. Oke, pikirkan dulu. Ini yang gampang menyerah. Catatannya tidak boleh menggunakan gaya saya ya seutuhnya. Kalau Bapak Ibu mau mengambil gaya saya sedikit ya silakan. Tapi pastikan itu gaya Bapak Ibu masing-masing. Karena nanti kita akan minta
beberapa untuk menampilkan gaya teman-temannya gitu. Saya gak punya gaya. Mati gaya dong. Dalang itu tidak boleh kehabisan lakon, katanya begitu ya Pak ya. Jadi kita harus punya gaya, walaupun nggak boleh banyak gaya, karena kalau banyak gaya itu katanya berbanding lurus dengan tekanan ya. Jadi orang yang banyak gaya itu tekanannya banyak. Oke, kita mulai. Silahkan pikirkan gaya masing-masing, kemudian nanti saya akan ya set siapa gitu ya. Oke, 1 menit saja. Pikirkan satu gaya. Oke, cukup. Sudah? Gaya. Saya panggil nama Bapak Ibu saja boleh? Boleh ya. Gaya Azhari. Waduh, buruk pikir. Oh, itu gayanya Pak William Cross itu. Azhari. Oh, saya belum berpikir ini. Nah, gitu ya. Apa itu gayanya Pak atau mau gaya yang lain? Oke, berarti diambil Pak ya, masukannya disetujui ya. Oh ya sudah, itu gaya saya. Berarti gaya Pak Zahri gimana tadi? Saya belum punya gaya nih, gitu ya. Oke, Idawati. Ada TikTok ya. Suwarno. Siap. Yanti. Yes. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kira-kira Bapak Ibu ingat nggak gaya kawan-kawan yang lain? Pemilik gaya tidak bergaya apa-apa. Yang bergaya adalah kawan-kawan yang tidak punya gaya. Ulangi lah, tadi nggak rekon. Perlu diulang? Oh, tadi anggap aja simulasi ya. Oke. Sekali lagi. Azhari. Waduh, gak punya gaya. Oke. Tadi sudah ya. Idawati. Gitu. Ya, pastikan begini Pak, jangan begini ya Pak. Itu ibu-ibu begini. Suwarno. Siap. Gitu ya Pak. Yanti. Yes. Sekarang saya akan sebutkan satu nama, kemudian Bapak Ibu silakan bergaya sesuai dengan nama yang saya ucapkan. Azhari. Aduh. Suwarno. Siap. Yanti. Yes. Suwarno. Siap. Idawati. Oke, beri aplaus untuk silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ini ajarnya Sampai pukul 12 Bapak udah bosan ya? Oke, kita sampai 12.15. Masih. Baik, yang tadi Bapak Ibu lakukan, kalau dari computational thinking yang 4 tadi lah ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, kemudian algoritma, yang mana barusan? Pola, ya 100. Jadi pola, Bapak Ibu melihat pola yang dilakukan oleh kawan lain, seperti itu. Nah, nanti kita juga penting untuk melihat pola anak-anak seperti yang saya sampaikan. Anak-anak punya kekhasan masing-masing. Kita tidak bisa memaksa anak yang polanya bergerak-gerak harus diam duduk manis mengikuti kita. Akan sangat egois. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silahkan integrasikan ke dalam pembelajaran. Saya setelah ini akan minta Bapak Ibu berkelompok. 3 kelompok. Jadi kalau di sini masih 2, di sini 3, dan di sini 3 gabung. Saya tidak akan menentukan kelompoknya. Silakan Bapak Ibu berpencah saja. Yang jelas akan ada 3 kelompok dan kita akan melihat permasalahan-permasalahan seperti apa permasalahannya dan silakan Bapak Ibu cari solusinya dengan berdiskusi. Oke? Silakan kelompok 1 ada di sini,
kelompok 2 di sini, 3 di sini, yang ini kosong. Orang marketing ya. Kamu buatnya dada. Oke, sudah ya. 4-4-3. Baik. Ini ada lembaran. Ini bukan masalah sih ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita hadapi. Kadang-kadang kalau dianggapnya masalah itu tuh berat gitu. Tapi ini sebuah kondisi yang harus Bapak Ibu hadapi. Bagaimana menghadapinya? Bapak Ibu punya teman satu tim yang berbeda kepala, pasti berbeda isi kepala. Silakan berdiskusi bagaimana cara Bapak Ibu memecahkan soal-soal ini. Nah, soal ini nanti akan Bapak Ibu tuliskan. Jawabannya tetap di sini ya. Silakan dituliskan nanti nama kelompoknya. Akan kita bahas juga. Waktunya setiap soal nanti akan saya batasi. Misalnya soal 1 5 menit. Soal 2 5 menit. Soal 3 soal 4 5 menit semua nanti jadinya. Nanti akan saya batasi tahu ya. Oke, saya bagikan dulu. Nah, untuk nama kelompok, ini kan kelompok yang tadi ya. Silakan saja mau dibuat yang baru juga boleh, mengambil ini yang sebelumnya boleh juga. Yang ini lucu. Apa ya gaya saya? Apa ya gaya saya? Itu nanti akan teringat terus Pak. Pulang dari sini Bapak Ibu akan mengingat Pak Adi dengan gayanya seperti tadi. Itu yang namanya pembelajaran bermakna untuk anak kita. Boleh dibaca dengan baik-baik. Satu kelompok satu itu dulu. Saya beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Mana sedikit dua minus setengah. Berarti saya Haru-haru. Kira-kira cara yang paling efektif untuk bisa mendapatkan jawaban itu dengan cara apa? Gimana? Ini menjawabnya ya. Meluarkan uang kali.
Bapak Ibu boleh pilih juru bibir ya, juru bicara. Jubirnya siapa dari kelompok Bapak Ibu yang akan menyampaikan hasil? Ya, jawabannya apa? Yang paling cantik. Sudah selesai Pak? Kita masih ada waktu 1 menit lebih sedikit. Oke, saya tentukan saja kelompok 1, 2, dan 3 gitu ya. Kelompok 2 sudah selesai. Wah, berarti ada strategi apa ini? Kenapa bisa cepat selesainya? Kan dulu ya Bu, sampai nanti waktu selesai, Bapak Ibu saya perkenankan untuk menyampaikan penjelasan ke teman-teman. Indonesia Timur lebih cepat karena nggak ada berapa ya. Jadi berarti Itu udah salah satu. kalau sudah dapat kalau itu ada voting. Ada yang teriak. Tambah lagi. Apa untuk masukan 15. Kalau yang kalau kayak itu Ya kalau pertanyaannya kan uang paling sedikit, yang ketiga sih
yang berpikir bisa kenal itu jalan tol 35. Jadi kita nggak berpikir waktu 45 ke depannya ini kan abstrak. Enggak juga Bapak ada juga namanya ini ada kekurangan kita kebiasaan tadinya kalau keluar tol Kalau kita mau sesuai dengan Baik Bapak Ibu, waktunya habis. Banyak banget loh kita semua. Luar biasa kerjasama Bapak Ibu ya, dari yang mulai Intinya naik Garuda. Garuda lebih cepat, tapi berat di ongkos. Biar gak delay. Oke, saya beri kesempatan Sholat di rumah. pada kelompok 2 yang tadi sudah menunjuk duluan ya. Silakan Ibu, monggo. Kalau butuh coret-coretan, silakan pakai spidol di sini. Masalah gitu Pak ya. Berarti kita lebih masalah berat. Tapi nggak masalah dalam Ya paling ngomong kita. Biar besok kita nggak ke WLA. Baik Bapak Ibu, kita simak dari Bu Desi salah 3. saya 7. Iya. Terima kasih saudara. Jam berapa sih dari Bapak nanti? Jangan sampai ketinggalan ada keperluan dia. Oke, terima kasih ya Bu. Kalau dari hasil kelompok kami memutuskan untuk memilih lewat Sementara tidak pakai video ya. Semua air. Iya. Pelantaknya alami. Iya, pelantak. Kami memutuskan untuk melewati warung saja. Ya, karena di warung itu tidak memerlukan uang tambahan, hanya mengeluarkan uang 10.000 saja, dan itu membayar hutang, membayar kewajiban. Ya kan mau sholat Jumat. Kalau kita habis mau sholat Jumat, kita nggak punya hutang itu rasanya lega banget. Ya, daripada muter-muter ke sana kemari, iya, tetap punya hutang, tetap mengeluarkan bensin, tetap membayar, mending kita bayar hutang, nah, selesai masalah kita lega, cari jalan pintas, nah gitu. Mungkin kan di antara ini dari rumah sampai ke warung sampai ke masjid itu kita cari lagi jalan pintas, bisa lewat warung tapi bisa lebih dekat lagi ke masjid. Itu versi kelompok 2. Ya. Luar biasa ya, ini apresiasinya terhadap yang lain. Ayo kita beri apresiasi semua. Terima kasih Bu Desi. Silakan Bu, kembali dulu. Kelompok yang lain mungkin ada yang berbeda jawabannya dengan Bu Desi. Ayo Pak Soekarno, beda. Jangan lihat. Boleh loh Bapak Ibu kalau mau menggunakan kertas warna ini ya, coret-coretannya. Bisa dibandingkan punya saya punya. Sama semua itu bukan kertasnya.